Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Sulistiawan. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya melalui video ini ingin sharing ya, yang bertujuan untuk melengkapi tugas pada modul 1.1 tentang koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1 yang membahas tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pendidikan tidak lepas dari peradaban manusia, mulai dari awal manusia lahir sudah ada sebuah pendidikan. Karena sejatinya manusia butuh sebuah pendidikan agar bahagia di dunia dan akhirat. Pendidikan dan pengajaran merupakan satu bagian yang selalu berjalan beriringan dan tidak dapat terpisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Melalui semboyannya yang biasa disebut juga dengan trilogi pendidikan, Ki Hajar Dewantara telah menunjukkan bagaimana seharusnya guru itu mendidik muridnya. Yang pertama yaitu Ingarso Sung Tulodo. Memiliki makna, di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Selain mengajar atau mentransfer ilmu, guru harus bisa memberikan teladan kepada siswanya, setidaknya mengenai hal yang diajarkannya. Yang kedua yaitu Ing Madyo Mangun Karso. Maksudnya, di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Di sini guru harus bisa memberi wawasan pengetahuan kepada siswa-siswinya. Yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, yakni dari belakang, seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Inilah tugas utama guru yang harus pula dilakukan sebagai seorang motivator. Bagaimana para pendidik itu bisa menumbuhkan dan merangsang serta mengarahkan ya, setiap potensi yang dimiliki siswa merupakan hal yang harus difikirkan. Harapannya mereka dapat memanfaatkan potensinya secara tepat sehingga lebih tekun dan semangat dalam belajar untuk mengejar cita-cita yang diinginkan. Trilogi pendidikan ini sangat penting diimplementasikan oleh guru dalam pembelajaran sehari-hari. Sekarang ini bukan saatnya lagi guru mengajar hanya sekedar menuntaskan tuntutan kurikulum saja. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah sebuah perubahan ya. Pendidikan harus terus bergerak berdasarkan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Berikut ini merupakan kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama berkaitan dengan kodrat keadaan, yakni ada kodrat alam dan juga kodrat zaman. Yang kedua yaitu prinsip perubahan, yaitu asas trikon berupa kontinuitas, konvergensi, dan juga konsentris ya. Dan serta apa yang diharapkan harus berubah ya, yaitu adanya perubahan budi pekerti bagi anak-anak. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu ya. Kodrat keadaan ya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan atau disaring ya. Indonesia memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Dasar pendidikan anak ini berhubungan dengan kodrat alam, ya, yang merupakan yang selalu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada.
Selain itu juga berkaitan dengan kodrat zaman yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Artinya setiap anak sudah membawa sifat dan karakter ya atau karakter masing-masing. Jadi sebagai guru tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan menuntun agar menebalkan sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat yang jelek. Selanjutnya, ini merupakan prinsip perubahan Ki Hajar Dewantara, terdiri dari tiga asas yang dikenal sebagai asas trikon. Yang pertama yaitu continue, artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dan dengan perencanaan yang baik. Suatu kondisi yang baik itu tidak mungkin dapat dicapai secara instan, ya, atau sekali waktu atau waktu yang cepat gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu konvergen, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar ya. Bahkan praktik baik pendidikan di luar negeri. Yang ketiga yaitu konsentris. Artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Lalu apa yang diharapkan untuk berubah ya? Yang diharapkan berubah yaitu budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan ya, hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan bahwa pendidik itu ibarat seorang petani. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Hal ini dianalogikan sebagai seorang petani, ya. Petani yang menanam padi misalnya, itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, ya, air, membasmi ulat atau hama atau jamur yang mengganggu padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi petani itu ya itu tidak dapat mengganti kodrat padi. Padi tidak bisa diubah menjadi jagung ataupun tanaman yang lainnya. Begitu juga dengan murid, tidak ada yang dapat mengubah kodrat alam anak karena anak dilahirkan dengan kodratnya masing-masing dan dasar jiwanya masing-masing. Guru hanya dapat menuntun bagaimana cara guru menuntun akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuh kembangnya anak-anak. Jadi yang terjadi sebelum saya mempelajari pada modul ini yaitu guru sebagai salah satu atau satu-satunya sumber ilmu. Ya. Jadi yang dilakukan guru adalah melakukan transfer ilmu kepada siswanya tanpa melakukan refleksi atau identifikasi terhadap siswanya sendiri. Kemudian pembelajarannya cenderung teacher center ya, berpusat pada guru. Jadi siswa harus fokus apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian keberhasilan siswa itu diukur dari nilai ya yang diperoleh selama kegiatan pembelajaran, misalkan dari nilai-nilai tugas ataupun nilai ulangan yang diberikan. Jadi nilai siswa yang dengan nilai yang tinggi atau melampaui KKM ketuntasan minimal maka dialah siswa yang berhasil. Kemudian yang perlu dirubah ya, yang berubah dari pemikiran ya dan perilaku setelah mempelajari modul yaitu anggapan bahwa siswa adalah subjek pembelajaran. Siswa perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengungkapkan ide, kreativitas, dan berinteraksi dengan lingkungannya demi memperoleh pengalaman-pengalaman belajar yang baru. Kemudian siswa bukanlah bejana kosong yang bisa diisi dengan berbagai jenis air. Ya. Namun siswa adalah energi potensial yang perlu diubah oleh seorang guru dengan menggunakan alat, lingkungan, dan juga ide ya, yang mampu mendorong siswa itu melakukan interaksi
yang produktif dan bisa memberikan pengalaman belajar yang dibutuhkan. Yang kedua, kegiatan pembelajaran itu harus menyenangkan karena dunia anak itu adalah dunia permainan sehingga kegiatan pembelajaran anak itu harus menyenangkan. Sehingga kegiatannya itu nyantai dan juga tidak membebani siswa. Yang ketiga itu guru adalah penuntun. Ya, dalam proses menuntunnya, anak diberi kebebasan namun pendidik ya, itu sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Sebagai seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan belajar. Ya. Lalu yang perlu diterapkan, yang harus dirubah, ya, yang segera harus diterapkan dalam kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan siswa agar sebagai guru itu tahu apa yang dibutuhkan siswa, yang diinginkan siswa, sehingga guru itu mudah dalam menetapkan metode pembelajaran. Yang kedua yaitu berusaha menjadi guru penuntun atau menjadi guru pamong agar dapat memberikan arahan dan tuntunan kepada siswa agar siswa tidak kehilangan arah. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang menyenangkan. Ya, tujuannya tentu untuk membuat siswa itu nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat yaitu menerapkan student center atau kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi siswa menjadi pusat dalam pembelajarannya. Oke, terima kasih Bapak Guru hebat telah menyimak video ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru-guru yang menginspirasi bagi anak-anak kita, bagi siswa-siswa kita, dan juga menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa kita. Sekian, salam guru hebat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.